Bab 33. Cemburu. Seri menarik tangan Ani. Aduh, kalian berdua jalannya lama sekali, seperti pengantin aja. Gak sabar amat sih Seri, kayak mallnya mau tutup aja. Heru tertawa kecil melihat tingkah Seri yang serba terburu-buru. Udah Seri, jangan ditarik tangan Ani seperti itu, kan kasihan dia kesakitan. Kalau mau cepat duluan sana, ntar aku dan Ani nyusul. Seri melihat Heru sambil menjulurkan lidahnya. Weh, enak aja. Aku gak mau dibilang anti nyamuk kalian berdua ya. Sini Ani, gantian aku yang di tengah. Ani tertawa kecil melihat tingkah temannya ini. Dan kadang-kadang Ani dibuat jengkel olehnya. Tapi hanya Seri lah teman yang ingin berteman dengannya dan temannya berasal dari satu kampung yang sama. Lihat Ani, lihat baju itu. Sepertinya cocok buatmu. Pasti kau akan terlihat cantik memakainya. Seri berbicara sambil melirik Heru. Berpikir kalau Heru akan bersedia membelikannya untuk Ani dan tidak kemungkinan Seri pun akan dibelikan juga. Ani menoleh ke arah baju yang tunjuk Seri. Sepertinya cantik juga. Tapi aku belum gajian. Aku lupa memintanya kepada Tuan Alan. Batin Ani. Heru yang dari tadi memperhatikan Ani terdiam, melamun sambil memandang baju itu. Dia berinisiatif akan membelikannya untuk Ani. Sepertinya kau menyukainya Ani. Mari kita lihat lebih dekat. Alan menarik tangan Ani masuk ke dalam toko itu. Sedangkan Seri tidak mau ketinggalan dan dia memegang tangan Ani sebelahnya sambil melangkahkan kakinya cepat agar tidak tertinggal. Sementara Alan dan Nyonya Mira berada satu toko yang sama. Alan sedang membayar di kasir dan Mira masih melihat-lihat baju yang tergantung di hanger. Mbak, saya ingin baju yang ini. Heru memanggil pelayan itu untuk menurunkan baju dari patung. Oh, tunggu sebentar ya mas. Mbak pelayan pun datang dan memberikan baju itu ke tangan Heru. Heru mengambilnya dan memberikannya ke Ani. Ani, cobalah, pergi sana ke ruang ganti. Ani hanya terdiam dan melihat Seri ingin memberi aba-aba apa yang mesti dilakukannya. Dengan cepat Seri mengambil baju itu dan menarik tangan Ani ke ruang ganti. Sedangkan Heru tertawa kecil melihat tingkah Seri. Seri, apa ini tidak keterlaluan? Aku merasa tidak pantas menerima baju ini. Lihat bandrol harganya, mahal sekali. Ucap Ani sambil terburu mengikuti langkah Seri. Aduh Ani, rezeki jangan ditolak. Kapan lagi kamu bisa punya baju sebagus secati ini? Seri berjalan cepat sampai-sampai dia tidak melihat ada orang di depannya. Ditabraknya orang itu dan dengan cepat Seri meminta maaf. Aduh om, maafkan saya ya, saya tidak sengaja, habis buru-buru. Ada apa Seri? Ucap Ani penasaran. Seri langsung mendorong Ani masuk ke dalam kamar ganti. Udah sana cepetan masuk, biar aku yang menyelesaikannya sendiri. Ucap Seri yang lagi terburu-buru. Alan yang tertabrak hanya bisa melihat tingkah dua gadis yang seragam putih abu-abu itu. Tapi Alan sedikit curiga dengan temannya yang masuk ke ruang ganti. Seperti tidak asing baginya. Seri pun datang menghampiri Alan dan tersenyum sambil membantu mengambil tas belanjaan yang terjatuh ke bawah. Sekali lagi maafkan saya om, ucap Seri sambil menyatukan kedua telapak tangannya. Alan hanya mengedipkan kedua matanya, menandakan dia setuju dengan permintaan Seri. Tiba-tiba Ani keluar dari ruang ganti. Begitu terkejutnya Ani melihat Tuan Alan sudah berada tepat di depannya. Ani hanya melototkan matanya dan mematung seperti patung Barbie. Ani, kau benar-benar terlihat cantik dengan gaun ini. Benar-benar terlihat sempurna. Ayo cepat, biar kutunjukkan ke Kak Heru. Seri menarik tangan Ani, sedangkan Ani matanya masih menatap mata Alan sampai lehernya terasa pegal. Alan sendiri terkagum melihat Ani. Dia tidak berusaha mengeluarkan sepatah kata pun, bahkan matanya tak berkedip menatap wajah Ani dari atas sampai ke bawah kaki.
sampai badan Ani tak terlihat lagi karena tertutup oleh patung-patung baju itu. "Hei Alan, kenapa kau melamun begitu? Ntar kesambat setan loh." Mama Alan menyadarkannya. Ditepuknya pundak Alan dan ditatapnya mata anaknya itu. Sekali-kali ditepuknya wajah tampan itu. "Alan, ada apa dengan dirimu?" ucap Mama Alan heran. "Nggak ada apa-apa, Mah. Gimana, Mah? Apa masih ada lagi baju yang Mama mau beli?" "Udah cukup, Alan. Ayo temenin Mama ke toko perhiasan dulu. Mama mau belikan Tu Ani juga." Mira berjalan dan ingin keluar dari pintu depan, tapi Alan menahannya. "Mah, kita keluar dari pintu samping ini aja ya," sambil menunjuk ke arah pintu keluar. "Untuk apa, Alan?" "Mama mau ke toko perhiasan. Dari depan lebih dekat." "Udah lama, dari sini aja. Aku sekalian mau lihat toko yang ada di samping." Alan langsung menarik tangan mamanya agar terhindar dari Ani dan teman-temannya. Alan tidak ingin Mira mengetahuinya. Bisa-bisa nanti Ani jadi tidak enak hati dengan teman-temannya dan merasa terganggu oleh keberadaannya dan mamanya itu. Sekali-kali diliriknya Ani dan temannya itu. Tapi Alan langsung berubah mukanya setelah melihat ada sosok laki-laki yang memegang rambut Ani dan memutarkan tubuhnya. Hatinya bagai terbakar api. Tengkuknya terasa berat sekali. Dikepal tangannya dengan kuat sampai tas belanjaannya remuk. Mira yang tak sengaja melihat tingkah anaknya yang aneh itu merasa heran. "Kenapa Alan seperti kemasukan setan begini?" batin Mama Alan. Mira pun melihat ke arah yang dilihat Alan, tapi tidak ada terjadi sesuatu. Kemudian Mira memukul pundak Alan. "Alan, apa yang kau lihat ke arah sana?" Alan tersadar, sebisa mungkin dipendamnya kemarahan itu, dan mencoba tersenyum ke Mira. Kemudian dengan cepat diambilnya benda yang ada di bawah tangannya. Tanpa ia lihat terlebih dahulu benda yang tunjukkannya ke mamanya itu. "Mah, coba lihat ini, begitu bagus kan untukku?" Alan refleks begitu saja, sedangkan mamanya mengerutkan keningnya dan menatap Alan dengan aneh. "Apaan sih Alan? Itu kan baju balita. Lagian buat apa kita masuk ke toko baju baby? Alan, kamu sehat kan?" Mira meletakkan tangannya ke kening Alan. Alan semakin gelisah dan memegang tengkuknya dan memijit secara perlahan. Alan sendiri bingung dengan sikapnya. Tiba-tiba saja berubah, ingin rasanya dia menjemput Ani dan menarik tangannya agar tidak berdekatan dengan teman lelakinya itu. Mira yang melihat Alan tidak seperti biasanya langsung mengajaknya pergi minum dan makan agar Alan bisa beristirahat sebentar. "Alan, lihat di depan ada tempat ngopi. Yuk kita istirahat dulu. Mama rasa kamu kecapean, Nak." Mira memegang tangan Alan dan Alan hanya mengikuti gerakan mamanya dan sambil melirik ke arah Ani dan temannya itu. Bab 34. Memukul meja. "Ani, apaan sih yang kau lihat di belakang? Ntar patah tuh leher." "Itu Ser, tadi aku lihat Tuan Alan yang ada di sampingmu." Seri tampak bingung. Siapa Tuan Alan itu? Tuan Alan? Siapa itu Ani? Ani menahan badan Seri supaya berhenti sebentar. Ia takut Kak Heru mendengarnya, apalagi mengingat kejadian di pasar malam itu. Sepertinya mereka berdua memiliki dendam tersembunyi. "Pelankan sedikit suaramu, Seri. Tuan Alan itu adalah majikanku dan di rumahnya lah aku tinggal." Seri mengerutkan keningnya. Majikanmu tampan juga ya, apalagi masih maco. Terus apa hubungannya kamu gelisah begini?" Ani sebel melihat Seri yang terlalu banyak pertanyaannya. "Aku gak permisi Seri, apalagi kita jalan dengan Kak Heru. Tuan Alan sangat tidak suka kalau aku jalan dengan laki-laki lain, apalagi dengan Kak Heru. Aku benar-benar takut Seri." Seri berbalik ke belakang, ingin memastikan keberadaan Alan. Dilihatnya setiap sudut, tapi tidak ada menemukan Alan. "Ani,
Majikanmu sudah pergi. Udah, kau jangan takut. Dia tidak akan mengetahui kita jalan dengan Kak Heru. Seri berbisik pelan sambil menghampiri Heru. Heru dari tadi asik bermain dengan HP-nya. Dia sedikit bosan menunggu terlalu lama. Kak Heru, lihat gimana penampilan Ani. Kak Heru menatap Ani dari kepala hingga ke ujung kaki. Didekatinya Ani sambil dibelainya rambut Ani yang lurus terurai dan diputarkannya badan Ani. Benar-benar indah Ani. Gaun ini sangat cocok di badanmu. Kak Heru menatap Ani dalam sambil tersenyum manis. Sedangkan Seri hanya memperhatikan Kak Heru yang tak bosan-bosannya menatap Ani. Kak Heru, aku juga pilih satu baju untukku ya, pinta Seri tanpa ada rasa malu itu. Ani melototkan matanya, memberikan kode untuk Seri, tapi Seri tidak menghiraukan Ani. Iya Seri, pilih juga untukmu, biar adil. Kak Heru kembali menatap Ani. Ani, pakai aja bajunya ya, gak perlu dibuka, aku suka melihatnya. Ani hanya tersenyum tipis. Kak Heru langsung pergi ke kasir untuk membayar semua belanjaannya. Alan menyirup kopinya sambil memperhatikan toko baju itu. Berharap Ani cepat keluar dari toko, Alan sangat penasaran siapa laki-laki yang bersama Ani tadi yang sudah berani menyentuhnya. Alan, kamu sedang memperhatikan apa nak? Tanya Mira yang dari tadi penasaran. Tidak apa-apa ma, aku cuma pikir proyek yang di Kalimantan aja, sambil menggaruk kepalanya. Oh, Alan, mama tinggal dulu ya, mama mau ke kamar mandi bentar. Alan hanya mengangguk, tapi matanya masih memperhatikan toko baju itu. Ani, Seri, dan Kak Heru keluar dari toko. Kak Heru mendekati Ani sambil memegang tangannya. Sedangkan Alan yang melihat dari belakang begitu terbakar emosi. Ditambah mereka bertiga tertawa lepas dan saling bercanda ria. Alan memperhatikan laki-laki itu dan ternyata dia mengenalnya. Heru kah itu? Mengapa Ani mengingkari janjinya? Ucap Alan pelan. Sedangkan Heru tetap memegang tangan Ani sampai mereka tidak terlihat lagi oleh Alan. Buh, Alan memukul meja itu hingga tembus ke bawah. Mira yang berada di belakang Alan terkejut histeris. Alan, apa yang sedang kau perbuat? Semua mata memandang ke arah Alan. Ayo ma kita pulang, aku sedang tidak enak hati. Alan langsung mengeluarkan uangnya 2 juta dan diletakkannya di atas meja itu. Ditariknya tangan mamanya menuju parkiran. Di dalam perjalanan tidak ada sepatah kata pun yang keluar. Mamanya hanya diam. Dia mengerti dengan sifat anaknya itu. Jika marah, susah untuk diberi nasihat. Lebih baik menunggu dia tenang dahulu.